Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Muhdi Arif dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep impuls dan momentum pada pelajaran fisika. Yang pertama adalah pengertian dari momentum. Momentum adalah kecenderungan benda yang bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kelajuan yang konstan. Momentum merupakan besaran vektor yang searah dengan kecepatan benda. Momentum dapat dirumuskan sebagai hasil perkalian massa dengan kecepatan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai P sama dengan M kali V. Dengan keterangan P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per second, M itu sebagai massa benda dengan satuan kilogram, V dengan kecepatan benda dengan satuan meter per second. Selanjutnya yaitu impuls. Impuls merupakan sebuah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang hanya sesaat. Untuk membuat sebuah benda yang diam jadi bergerak, diperlukan sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut selama interval waktu tertentu. Secara matematis, rumus impuls dituliskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Dengan keterangan, I sebagai impuls, delta T sebagai selang waktu atau perubahan waktu dengan satuan sekon, F sebagai gaya dengan satuan Newton. Yang selanjutnya yaitu hubungan impuls dan momentum. Hubungan antara impuls dan momentum adalah impuls yang dihasilkan oleh sebuah peristiwa akan sama dengan perubahan dari momentumnya. Jika dalam suatu peristiwa terjadi perubahan kecepatan sebuah benda, maka akan terjadi pula perubahan momentum. Perubahan momentum itu akan sama dengan perubahan impuls yang bekerja. Yang selanjutnya yaitu 6 contoh penerapan konsep impuls dan momentum. Yang pertama adalah karate. Jika kita perhatikan, setelah memukul lawannya dengan cepat, kita akan menarik tangan dengan cepat. Ini dilakukan agar waktu sentuh antara tangan dan bagian tubuh musuh relatif singkat. Hal ini berakibatkan musuh akan menerima gaya yang lebih besar. Yang kedua yaitu mobil. Ketika sebuah mobil tertabrak atau menabrak mobil lainnya, mobil tersebut akan penyok. Mobil didesain mudah penyok dengan tujuan memperbesar waktu sentuh pada saat tertabrak. Waktu sentuh yang lama mengakibatkan gaya yang diterima mobil atau pengemudi lebih kecil dan diharapkan keselamatan pengemudi lebih terjamin. Yang ketiga yaitu airbag dan safety belt pada mobil. Tidak hanya pada mobil, namun pada kendaraan lainnya seperti minibus. Benturan keras yang terjadi pada mobil mengakibatkan airbag di dalam mobil keluar dan dapat meminimalisir terjadinya luka parah pada pengemudi. Sehingga waktu sentuh antara kepala atau bagian tubuh yang lain lebih lama dan gaya yang diterima lebih kecil. Sabuk pengaman juga didesain untuk mengurangi dampak kecelakaan dan sabuk pengaman didesain elastis untuk menahan tubuh agar tetap di kursi penumpang. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah sarung tinju. Sarung tinju berfungsi untuk memperlama waktu bekerja gaya impuls pada suatu objek. Ketika seorang petinju memukul lawannya, maka pukulannya tersebut memiliki waktu kontak yang lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja pada lawan akan kecil. Semakin kecil gaya impuls yang bekerja pada lawan, maka rasa sakit yang dirasakan akan semakin berkurang. Yang kelima yaitu palu. Palu dibuat dengan bahan yang keras agar selang waktu yang dihasilkan lebih singkat, sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar. Jika gaya impuls besar, maka paku akan dipukul. Jika gaya impuls besar, maka paku yang dipukul dengan palu akan tertancap lebih dalam. Yang terakhir yaitu matras. Matras dimanfaatkan untuk memperlama selang waktu bekerjanya gaya impuls, sehingga tubuh kita tidak terasa sakit ketika dibanting.
Bayangkanlah ketika kita dibanting atau dibenturkan dengan lantai. Hal itu disebabkan karena waktu kontak antara tubuh dengan lantai sangat singkat. Tetapi, ketika kita di atas matras, maka waktu kontaknya akan lebih lama. Dengan demikian, gaya impuls yang bekerja juga akan relatif kecil. Matras digunakan untuk memperlambat waktu kontak. Waktu kontak yang relatif lebih lama menyebabkan gaya menjadi lebih kecil sehingga tubuh tidak terasa sakit pada saat jatuh atau dibanting di atas matras. Sekian presentasi dari saya tentang tugas fisika, impuls, dan momentum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.